Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidil wujud, sayyidil kaunaini, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat pencinta Allah, ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran kita dan mungkin banyak orang. Apakah wali itu cuma laki-laki? Karena banyak kisah-kisah bahwa wali-wali Allah itu cuma laki-laki. Adakah wali Allah perempuan? Inilah yang akan kita bahas. Bagi teman-teman sahabat-sahabat yang pernah membaca kisah-kisah ahli-ahli kolbu, ahli-ahli sufi, tentu pernah mendengar kisah Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah, orang yang hidup di abad kedua Hijriah. Ia merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian memilih untuk tidak menerima lamaran beberapa ahli-ahli hadis, ahli-ahli juga wali Allah, karena pertanyaan-pertanyaannya tentang kerinduannya kepada Allah tidak terjawab. Begitulah perempuan, dia ingin mempunyai suami yang bisa menjadi imamnya. Dan repotnya, perempuan ini wali. Dia ingin suaminya wali yang lebih tinggi dari dia. Itulah Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah mempunyai murid-murid yang kemudian murid-muridnya dikenal dengan orang-orang yang tidak tertarik kepada surga. Bukan berarti mereka menolak nikmat surga. Mereka ingin bertemu dengan pemilik surga. Inilah tauhid yang diajarkan, tauhid cinta yang diajarkan oleh Rabi'atul Adawiyah. Salah satu murid Rabi'atul Adawiyah namanya Rabi'atul Basriyah. Rabi'atul Basriyah, sebagaimana kebanyakan wanita atau istri, itu memikirkan persoalan rezeki. Itulah seorang ibu karena memikirkan anaknya. Wajar kalau perempuan kemudian disebut oleh orang-orang tertentu matre. Matrenya perempuan adalah suatu kelaziman, bukanlah sebuah aib, dan itu memang harus begitu, karena dia harus menghidupi dirinya, anak-anaknya. Maka perempuan ini lebih berat cara berpikirnya daripada seorang laki-laki, meskipun laki-laki bekerja keras di luar secara fisik ataupun intelektual. Teman-teman, kalau Allah, Rabi'atul Adawiyah, karena ia murid daripada wali Allah, murid wali jadi wali, murid ahli fikih jadi ahli fikih, murid ahli hadis menjadi ahli hadis. Rabi'atul Basriyah sampai pada wiridnya membaca Al-Quran. Inilah wirid tertinggi, yaitu Al-Quran. Surat Dzariyat ada satu ayat, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rezekimu dan apa-apa yang dijanjikan untuk kamu. Terhentilah Rabi'atul Basriyah ketika membaca ayat ini, dan dia ulang-ulang, dia resapi, seakan-akan Allah kemudian berkalam ke dalam dirinya. Wahai Rabi'ah, rezekimu sudah dijamin. Itu lihat ke langit. Air turun, karena air itu kemudian tumbuhlah semua tumbuhan-tumbuhan. Wa ma tu'adu, dan semua dijanjikan, dan segala macamnya. Akhirnya Rabi'ah mengatakan, inilah kegalauan ku selama ini terobati karena ayat ini berbicara tentang jaminan rezeki. Ini yang kemudian dikatakan oleh Ibnu Athaillah, arih nafsaka minat tadbir, rehatkan dirimu dari tadbir, dari mengurus yang telah Allah urus. Sahabat-sahabat bukan Allah, ini dua potret wali yang masyhur, tapi sebenarnya kita melupakan bahwa ada wali-wali yang lebih banyak lagi, dan itu sudah masyhur dalam pikiran kita. Jika kita melihat kepada hidup Rasulullah, orang-orang yang bersama Rasul, orang terdekat kepada Rasul di rumahnya tentu istrinya, dan istri-istri Rasulullah adalah kekasih-kekasih Allah, adalah wali-wali Allah. Sayyidatuna Khadijah adalah wali Allah perempuan. Bayangkan teman-teman, siapa yang sampai ke makom seperti ini di saat Nabi sendiri
di saat Nabi membutuhkan sokongan baik secara intelektual, spiritual, dan juga material. Khadijah yang tadinya kaya, kemudian jadi tidak kaya lagi, menjadi miskin. Semua hartanya dia korbankan untuk jihadnya Rasulullah, jihad tauhid. Di masa itu jihad tauhid, beliau kemudian membantu membebaskan sahabat-sahabat yang berislam tapi diancam oleh banyak orang. Khadijah, kalau ia bukan seorang wali, maka dia tidak akan sanggup menghadapi, mengimbangi perjuangan seorang suami yang adalah Nabi. Lalu siapa lagi? Tentunya Aisyah. Sayyidatuna Aisyah pernah mengalami fana fillah, fana dalam Allah, fana dalam takjub, berterima kasih kepada Allah ketika ia digosipkan melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Di hari ke-40 turun surat An-Nur membebaskan semua tuduhan darinya. Maka Sayyidatuna Aisyah tersungkur bersujud kepada Allah. Lalu dikatakan oleh Abu Bakar, berterima kasihlah kepada Rasulullah. Apa jawaban Sayyidatuna Aisyah? Aku sedang asik dengan Rabb. Maka jika ada orang yang mengatakan, di saat aku sibuk dengan Allah Al-Haq, kenapa aku kemudian kurang tertarik dengan nabinya Abdul Haq? Sebenarnya saat kita tertarik, sibuk dengan Allah, kita pun juga sedang sibuk dengan Rasulullah. Karena saat kita masuk ke rumah, tentu lewat pintu kepada Allah dan Rasulullah. Jika kita masuk rumah, pintu tentu ditinggal, kita bersama sang pemilik rumah. Sahabat-sahabat yang karena Allah, itulah Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah sebagai seorang wali Allah mempunyai pandangan-pandangan ma'rifat yang berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan saat Mi'raj, Nabi bertemu Allah, melihat Allah. Sayyidatuna Aisyah mengatakan tidak, Nabi hanya melihat cahaya. Ini merupakan makom kewaliannya. Satu mengatakan ru'yatul zat, satu mengatakan ru'yatul nur atau sifat. Begitu juga Zainab binti Jahash, begitu juga Hafsah, Ummu Salamah. Zainab binti Jahash langsung dinikahkan tanpa wali dan saksi. Allah lah walinya, Allah lah saksinya. Inilah pernikahan terhebat yang ada di alam semesta. Pernikahan Allah lah yang langsung menjadi wali hakim, menjadi saksi. Makanya ketika semua istri berbangga dengan posisi dia di hadapan Nabi, Zainab binti Jahash mengatakan, apalagi yang lebih tinggi daripada jika dinikahkan langsung dengan titah pemilik langit dan bumi. Aku dinikahkan langsung oleh wali alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua mereka berbicara dengan bahasa-bahasa ma'rifat masing-masing. Ummu Salamah berbicara dengan bahasa ma'rifatnya, Hafsah berbicara dengan bahasa ma'rifatnya, dan semua istri Nabi. Safiyah dan Juwairiyah, dua istri Nabi yang sangat mirip dalam amalan. Mereka ini dua istri yang saling berlomba, sangat adem sekali, rukun sekali. Safiyah dan Juwairiyah berlomba berzikir 4.000 setiap pagi. Sampai di suatu masa Nabi meningkatkan taraf zikir mereka, kurikulum zikir mereka, dari menghitung kepada tidak menghitung. Safiyah, Juwairiyah, dua istri Nabi ini ma'rifatnya ada dalam zikrullah. Pertama zikir menghitung, zikr adadi. Kemudian zikir yang bukan menghitung, yaitu wukuf, disebut oleh para ahlullah wukuful qalbi ma'allah, qalbu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya menyimpan rahasia-rahasia di qalbunya. Apatah lagi yang ada dalam diri Sayyidatuna Hafsah. Sayyidatuna Hafsah anak dari Sayyidina Umar. Jika ada Nabi Musa di Bani Israel, maka ada Umar di kalangan sahabat Rasulullah yang diajak berkalam-kalam oleh Allah. Anaknya kemudian mendapatkan tugas menjaga kalam Allah tersebut. Maka ketika Sayyidatuna Hafsah masih hidup, Abu Bakar menyerahkan Quran yang dikumpulkan dari pelepah kurma, tulang-tulang, kemudian juga bebatuan yang tipis-tipis, kertas-kertas yang sangat minim sekali.
dipindahkan kepada gudang yang merupakan rumah Sayyidatuna Hafsah, karena di dalam dirinya ada ma'rifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari rumah Sayyidatuna Hafsah inilah terjaga kalam Allah. Ketika Sayyiduna Utsman memerintahkan Zaid bin Thabit dan timnya untuk mengumpulkan Al-Quran, mereka datang meminta agar Sayyidatuna Hafsah membuka pintu untuk menjadikan apa yang ada di gudang rumahnya sebagai bahan untuk meneruskan pengumpulan Al-Quran. Jika bukan karena cahaya ma'rifat dari seorang perempuan bernama Hafsah, kita tidak akan melihat ada Al-Quran hari ini dalam bentuk mushaf yang sangat indah dibaca, mudah dimengerti. Jazallahu ankunna ayuha awliya Allah, ayuha azwaj Rasulillah. Semoga Allah membalasi wali-wali Allah perempuan, istri-istri Nabi mulia, yang di dalam kalbu mereka ada cahaya-cahaya Allah. Maka ada seorang syarif di daerah Tabaristan. Dia dituduh Syiah, tapi ternyata dia bukan Syiah. Ketika ada masyarakat rakyatnya mencaci maki Sayyidatuna Aisyah sebagai seorang pelacur berselingkuh, apa kata dia? Bukankah kalian ada mengenal satu ayat, az-zaniyatu, ya, para pezina bagi pezina? Jika seorang Aisyah itu melakukan perbuatan yang tidak baik itu, lalu berdasarkan ayat ini pasti pasangannya juga sama, apakah kalian menuduh seorang Rasul melakukan hal-hal yang tidak senonoh? Maka orang yang mengatakan, orang-orang Rafidah yang menuduh Sayyidatuna Aisyah melakukan hal-hal yang keji, itu kemudian dijilid, dihukum oleh seorang syarif ini yang menjadi gubernur di wilayah Tabaristan. Inilah kemudian teman-teman yang bukan Allah, wali-wali Allah di kalangan perempuan. Apakah zaman ini ada? Tentulah ada. Tidak adalah suatu masa kecuali ada wali-wali Allah di dalamnya. Apa dalilnya? La taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah. Hadis sahih Muslim. Tidak terjadi kiamat sampai tidak ada lagi di bumi yang berkata Allah, Allah. Siapa yang berkata itu? Yang dikatakan atau yang berkata itu adalah wali-wali Allah. Wali-wali Allah mengatakan Allah, Allah. Dalam hadis Nabi dikatakan sabaqal mufarridun, telah lalu, telah duluan mufarridun. Siapakah mufarridun wahai Rasulullah? Nabi menjawab, adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat. Laki-laki ataupun perempuan yang banyak menyebut nama Allah, merekalah yang memegang buhul-buhul bumi sehingga bumi ini masih bertahan sedia kala seperti kita lihat saat ini. Maka teman-teman, adakah wali Allah perempuan? Ada, namun Allah menyembunyikannya dalam rupa perempuan seperti istri, guru, mungkin dia seorang pembantu, mungkin dia seorang penjual sayur, mungkin dia seorang yang sebatang kara, tapi di kalbunya hanya ada Allah, Allah. Semoga kita segera menyadarinya, mendapat faedah dari mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.